Masalah saya pernah lihat ada setoran juga sampai minta pengeluaran 12,5 juta Iklimas transfer Rasman. Itu untuk apa itu, Bang? Ya dia kan kata-kata untuk apa ini kok bayar deh, saya bilang gitu. Ya ini kata untuk ganti pengeluaran dia katanya. Kayak yang Rasman itu gimana, Bang? Oh, ini mengenai pertama saya baru 2 hari yang lalu saya melihat mengenai channel Uya Kuya. Ini sangat kaget, ini luar biasa saya. Nggak sangka bisa ada terjadi begini begitu, ya. Karena apa yang saya lihat seperti ada katanya Iklima itu kan ada pacarnya disuruh putusin, ya. Terus pegang-pegang tangan mesra-mesra gitu, mau diajak-ajak mesra. Itu kan yang kalian kan sudah lihat kan di situ. Yang saya lihat ini ya, kok pengacara kok bisa begitu kan. Pengacara itu kan sebetulnya kan melindungi kliennya, bukan istilahnya jadi bukan dia stres. Dia kan suka stres. Saya bilang kenapa suka stres, tapi kan dia nggak pernah buka gitu. Kenapa stres? Kalau dia suka telepon, saya stres bang, stres bang. Kenapa stres? Saya bercerita gitu. Saya suka tanya gitu, kenapa stres? Rupanya yang dimuntahkan lah ini semua di tempat Bro Uya Kuya gitu. Apa aja tuh, Bang? Hah? Apa aja tuh? Kayak kemana-mana harus lapor begitu kan. Ya, dia bilang kan pastilah ada di situ juga kan gitu. Nah merasa Iklima ini kan dijebak gitu kan, kayak dijebak aja gitu kan. Harus kalau aneh katanya tidak mau apa, kalau enggak dia tidak mau tanda tangan, tidak mau kuasa gitu. Kayak contohnya dia ditagih uang gitu kan untuk bayar, padahal dulunya nggak begitu. Setahu saya Iklima itu nggak gratis gitu kan gitu. Tapi ya aneh katanya kalau mau ada apa, kalau nggak salah saya pernah lihat ada setoran juga sampai minta pengeluaran 12,5 juta Iklimas transfer Rasman. Itu untuk apa itu, Bang? Ya dia kan kata-kata untuk apa ini kok bayar deh, saya bilang gitu. Ya ini kata untuk ganti pengeluaran dia katanya, yang selama ini makan dan lain-lain. Kaget kan pas sempat kan itu kan Stephen kalau di sama Rasman. Nah, Reaksi apa? iya saya bukan masalah, saya kaget, aneh kok baru kali ini saya liatin. Sebetulnya kan nggak pernah ada harus begitu gitu terjadi. Itu kaget sekali gitu saya. Kok baru 2 hari ini saya liatin di memuncaknya di channelnya Uya Kuya ini, puncaknya Iklima itu meledak. Kalau saya supaya tahu, meledak dia. Dia selama saya itu nggak pernah marah begitu. Biarpun ada kita ribut sedikit-sedikit aja. Ini luar biasa, dia sampai panas bukan main. Nah artinya ini udah ada sesuatu yang harus ya kalian lah galinya dalamnya apa begitu. Tapi curhatannya Iklima ke Abang buat Abang akhirnya keluar untuk saat ini berbicara ya, Bang? Iya, karena apa saya harus keluar? Dikarenakan ini ibu anak saya yang sebetulnya harus dia nyaman sampai stres begitu kan, sampai dia meledak-meledak kan begitu kan, sampai nangis di depan Uya Kuya itu kan seperti sedih, nangis, ya bercampur lah segala macam. Jadi kalau saya nggak kasih dia support gitu, ya nggak kuat nanti lama-lama kan begitu. Terus yang Abang inginkan dari Rasman sendiri apa, Bang? Ya Rasman otomatis jiwa besar lah minta maaf, ya minta maaf. Ya aneh kata sama yang lain-lain juga dia minta maaf. Biar dia clear juga, biar dia happy juga hidupnya. Ngapain cari musuh kan begitu kan? Itu aja yang saya sampaikan. Ya apalagi saya lihat ada sekolah agama kan, kalau nggak salah dia ada titelnya itu kan, sarjana agama. Karena apa? Saya ini ada ya, saya kenapa juga mengenai masalah yang saya mesti biarpun mantan. Saya ini salah satu pemimpin pondok pesantren, saya 350 orang murid hafiz Al-Quran di Ciganjur. Nah, jadi itu adik saya yang pegang. Jadi kan orang kan bisa lihat anaknya kok Ustadz ini, ya keluarga Ustadz kok anaknya dilantar-lantarkan. Inilah dek supaya tahu. Kalau nggak percaya nanti kapan-kapan ke tempat saya. 350 orang hafiz Al-Quran gratis tanpa bayar. Itu supaya adik tahu. Ya. Terkait yang kabarnya Rasman diajak ke hotel, gimana Bang? Iklima sempat curhat nggak? Nah ini belum curhat. Sampai sekarang ini saya mau bicara aja, lagi mau ketemu nih adik-adik ini, saya nggak pernah cerita sama Iklima gitu, supaya tahu aja. Saya spontan aja. Mengenai Iklima diajak ke hotel, Iya. saya benar-benar itu saya nggak bilang, kalau saya nggak tahu tetap saya nggak tahu gitu, nggak tahu. Dan saya tidak bisa komentar yang saya tidak tahu ya dek ya. Jadi kalau yang saya tahu ya otomatis saya bisa jawab.
Kalau dia sampai ke hotel kemana ya itu saya angkat tangan nggak tahu sekali. Tapi berita yang dibawa Uya Kuya ini puncaknya saya lihatin, puncaknya Iklima marah dia. Gitu. Tapi biasanya kan orangnya dia kan orang Sunda ya jarang begitu payah marahnya dia orangnya baik gitu. Kalau dia udah marah itu artinya udah sesuatu yang kubun-ubun gitu. Kalau lu mendengar statement seperti itu gitu, maksudnya ada pengajakan gitu dari saudara Rasman sendiri. Nah, abang sendiri sebagai mantan suami seperti apa bang tanggapannya gitu, menanggapinya lah? Ya saya sebagai orang Muslim ya itu kan nggak benar, nggak bagus. Apalagi Rasman itu adalah titelnya ada sekolah agama ya kalau nggak salah ya, sarjana agama. Karena sarjana agama itu kan tahu sendiri apa yang boleh atau yang dilarang kan gitu. Jadi itu sangat salah gitu kalau ngajak orang ke hotel gitu. Apalagi itu bukan istrinya, bukan apa-apanya, pacarnya kita nggak boleh gitu. Dan supaya tahu ya, saya biarpun udah hubungan seperti begini, saya contohin ya, sama Iklima hubungannya baik, apa-apa, saya nggak pernah pegang dia, cium dia. Kenapa? Saya tahu, saya kebanyakan ada wudunya. Saya jarang saling sentuh, paling sentuh anak saya gitu. Ini supaya tahu. Bang, Iklima kan mengakui waktu itu kalau di press con ya, Ya, kalau dia ingin dijadikan istri ke-8 atau ke-9 oleh Rasman. Menanggapinya gimana bang? Sebagai mantan suami. ya. Kalau aneh kata benar ditawarin begitu ya, Ini menurut pengakuan Iklima ya? ini menurut pengakuan ya, tapi saya tidak tahu ya. Tapi saya bilang kayaknya nggak mungkin dia mau di Madu. Sama saya aja di Madu nggak mau, dia gimana? Sama saya di Madu aja nggak mau, apalagi sama orang lain begitu. Saya yakin nggak bakal mau dia. Ini supaya tahu, dia di Madu sama saya. Umpamanya saya madu dia, Iklima, dia aja tidak mau di Madu. Itu supaya tahu. Apalagi untuk orang lain untuk di Madu, itu impossible Iklima. Biarpun dia terpaksa dia nggak makan juga dia nggak bakal mau di Madu. Ini adik catat dah. Ada reaksi abang ketika tahu dengar Iklima, menurut pengakuan Iklima kalau dia mau dijadikan istri ke-8 oleh Rasman, apa reaksinya? Kaget nggak sih bang? Ya kaget, saya bilangin kalau aneh kata sampai mau ya, kalau sampai mau begitu ya nggak mungkin lah dia ceraian sama saya. Orang sama saya aja nggak bakal mau dia saya madu gitu. Itu aja. Rasa kecewanya ke Rasman seperti apa maksudnya? Ya kalau masalah kecewanya dia sebagai orang yang beragama kan, kalau 8 kan dilarang dong. Betul, hanya 4 dong. Betul nggak? Itu aja ya. Dia sebagai orang Muslim gitu. Apalagi dia kan berkawan dengan Egy Sujana juga kan ya gitu ya. Nah gitu. Ya apalagi Tapi sangat disayangkan nggak sih dengan adanya kayak gitu sikap dari mantan kuasa hukumnya? saya dengarnya sangat kecewa sekali, gemes juga memang dengarnya gitu. Tapi ya apa tergantung Iklima, karena Iklimanya kan sudah muntah. Tapi kalau aneh katanya Iklimanya diam, masih takut ya, saya kali ngelawan gitu, saya ngelawan dia gitu. Tapi Iklimanya kan udah sama Uya Kuya nih, ya udah. Jadi saya cuman memberi keterangan yang saya tahu aja gitu. Tapi memang gemes juga kalau melihatnya, teman. Ya apa boleh buat, karena Iklimanya udah ngelawan gitu ya. Gitu. Tapi saat ini abang ada komunikasi nggak dengan Rasman untuk menegurnya lah minimal? Nggak pernah, saya nggak pernah negur, nggak pernah apa-apa. Ngapain mesti ditegur ini kan? Apalagi nanti kan bisa tahu sendiri kan, lidah tidak bertulang kan, bisa ingkar apa-apa kan begitu. Lebih baik saya sarankan, kalau aneh katanya ini sudah benar-benar merasa Iklima udah marah, lebih baik saya sarankan daripada ini bola panas bergilir terus, lebih baik laporkan ke polisi, disitulah keadilan akan terbuka. Bang, tapi abang peduli ya dengan Iklima ya? Ya jelas lah, karena kalau saya peduli sama Iklima itu jelas saya peduli gitu ya. Dia sakit, dia apa ya tetap saya peduli ya. Karena dia ibu anak saya. Kalau dia kenapa-napa kan repot sayanya juga gitu. Sedangkan saya kan mesti ke Lombok kemana-kemana begitu. Itu aja. Saya mengharapkan dia biar happy terus aja gitu, dengan stres gitu. Kalau stres kan saya juga pusing juga. Anak saya nanti repot anak saya. Apalagi anak saya baru 4 tahun. Tapi Iklima juga sering curhat ke abang nggak sih bang? Curhat gitu Iklima ke abang. Curhat apa ini? Masalah sama Rasman sama. Iya dia merasa itu aja ya, kok nih ditagih gitu. Itu aja. Dia ada tagihan, ada rekamannya kok. Dia kasih saya gitu, kasih saya, tapi saya bilangin lah kalau adik katanya ya dibuktikan aja begitu bicara. Tapi dia bilang ini saya udah bilang, dia minta pengeluaran udah. DN nih pengeluaran. Ya pengeluaran apa ini? Dia makan dan lain-lain lah ya. Saya nggak mau sebut lah lain-lainnya kan. Ini 12,5 juta dia minta.
Udah saya transfer. Nah itu dia lapor ke saya, ini udah saya transfer bang, ya. Oh, terus saya bilang nggak boleh ditransfer, itu lebih baik kasih parkir miskin, saya bilang gitu. Tapi abang sendiri belum ada komunikasi sama Rasman sendiri bang? Nggak pernah, saya cuma ketemu satu kali itu aja. Saya baru kenal dia itu baru itu aja. Ketika Saya- waktu mendampingi Iklima di apa? Komnas. Komnas Ya. wanita kemarin ya Bang. Ya, Ada itu baru komunikasi. kenal di situ aja, ngeliat. Udah, nggak pernah tuker-tukaran HP, nggak pernah apa-apa gitu. Kecewa Bang dengan kelakuan dan tingkah laku Rasman sendiri Bang. Yang Ya, sebenarnya kalau gitu. saya berpatokan kan gini, kalau orang udah sekolah agama itu kan harus ngerti. Udah gitu pengacara, profesor lagi, masa yang harus bertindaknya seperti begini. Ini kan bertindaknya kan bukan orang seperti orang yang profesor kan. Ente-ente kan bisa tahu profesor itu seperti apa, orang yang sekolah agama seperti apa. Karena saya ini basicnya juga orang yang beragama gitu.